Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-13. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Judul renungan kita hari ini adalah Mengandalkan Kekuatan Tuhan, ditulis oleh Harvest Ministry. Sahabat suara kasih, saat sebuah keadaan darurat terjadi, dan petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian perkara, kadang mereka akan meminta bantuan. Kita perlu melakukan hal yang sama. Saat dalam peperangan rohani, kita perlu meminta bantuan dari Tuhan. Kita tidak bisa mengalahkan si iblis dengan kekuatan kita sendiri. Kisah Para Rasul mencatat bahwa waktu 7 pria yang diidentifikasi sebagai putra imam Yahudi bernama Skewa itu mencoba mengusir setan. Sebagai catatan Alkitab tidak mengajarkan tentang cara mengusir setan, dan tidak ada lembaga Alkitab yang mengajarkan tentang itu. Jadi para putra Skewa ini mencoba mengusir setan dari dalam diri seseorang, karena mereka melihat Rasul Paulus pernah melakukannya. Dan mereka berpikir mereka bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri, seperti kekuatan gaib, dan mereka pun mulai mengucapkan kalimat yang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Aku menyumpahi kamu, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi roh jahat yang ada di dalam diri pria itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Kemudian roh jahat itu mulai menyerang dan merasuki mereka semua, sehingga mereka harus lari dalam keadaan telanjang dan luka-luka. Itulah yang terjadi waktu kita mencoba melawan si iblis dengan kekuatan kita sendiri. Sahabat suara kasih, iblis adalah malaikat kuat yang jatuh ke dunia. Kita bukan tandingannya. Kita harus menyadari kalau yang kita hadapi adalah peperangan roh. Yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah yang lengkap,
karena kita perlu memenangkan pertempuran itu. Marilah kita renungkan, peperangan roh berakhir setelah kita mati. Kita tidak berperang saat berada di surga. Karena itu kita diingatkan untuk selalu mengenakan baju zirahmu, yaitu mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.